Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebesarannya, keagungannya dan ketinggiannya, serta nikmat dan rahmat yang terus terlimpahkan dan tercurahkan pada kita sekalian. Malam ini, di malam Ahad, adalah taklim perdana ya untuk Riyadhus Shalihin di tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah, kita sudah masuki tahun baru 1444 Hijriah. Malam ini kita berada di malam yang ke-9 dari bulan Muharram. Dan tentu saja kita berharap semoga Allah senantiasa memberkahi waktu-waktu kita. Semoga waktu terus berganti, terus datang secara bergantian, namun kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa mendapati kita sebagai hamba-hamba yang istiqamah, yang komitmen dalam ketaatan kepadanya. Bahkan tentu saja kita berharap kepada Allah semoga hari-hari kita ke depan lebih baik daripada hari-hari yang telah lewat. Jamaah sekalian, kita berada di puncak hari-hari yang mulia di bulan Muharram, ya, karena secara umum bulan Muharram bagaimana bulan-bulan haram lainnya itu mulia sejak awalnya sampai akhirnya. Namun kata ulama kita, waktu yang paling afdal di bulan Muharram ini adalah 10 hari pertamanya. Bagaimana yang dikatakan oleh tabi'in yang mulia Abdurrahman bin Mul Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala, bahwa para salaf ta'zim, mengagungkan 10 hari atau 30 hari yang ada dalam tahun, yaitu 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, dan tentu saja 10
puncaknya ada pada malam Lailatul Qadar. Kemudian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, puncaknya ada pada 9 dan 10 Dzulhijjah, Arafah dan Aidun Nahr, hari kurban. Dan 10 hari pertama di bulan Muharram, puncaknya pada 10 Muharramnya, yaitu hari yang dikenal sebagai hari Ashura. Dan sebelumnya dan setelahnya, yang merupakan hari yang juga utama, adalah sehari sebelumnya, tanggal 9. Karena Nabi kita SAW juga mensyariatkan berpuasa di tanggal 9 Muharram. Walaupun secara umum beliau memotivasi umatnya, kita semuanya ini, untuk memperbanyak puasa di hari-hari yang ada di bulan Muharram ini. Namun lebih khusus beliau anjurkan pada 10 Muharram, lusa insyaallah, dan sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram, besok ya. Maka jika saja Nabi kita SAW sudah berniat setahun sebelum datang tanggal 9, beliau sudah berniat untuk puasa tahun depannya. La in ishtu ila qabil la asumanna at-tasi'. Jika saya masih hidup nanti setahun ke depan, maka saya juga akan puasa 9 Muharram. Beliau sudah meniatkan setahun sebelumnya. Maka ya, kita yang waktu puasa Muharram tinggal beberapa jam ke depan ini, maka mari kita niatkan ya, bahwasanya insyaallah taala besok tanggal 9 Muharram kita akan berpuasa sunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW dan mentahqiq, wujudkan keinginan beliau untuk berpuasa di tanggal 9 Muharram, dan puncaknya tentu saja tanggal 10 Muharram. Puncaknya hari Ashura tanggal 10 Muharram, besok lusa, yang alhamdulillah juga bertepatan dengan hari Senin, dan dia juga adalah hari yang sangat mulia untuk kita berpuasa, hari diangkatnya amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita azamkan pada setiap diri kita, dan mari kita ingatkan pada seluruh keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menghidupkan sunnah yang mulia ini. Apatah lagi ibadah secara umum, termasuk ibadah yang khusus ini, sangat-sangat kita butuhkan, karena dia menghapus dan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dalam setiap amalannya dan diterima amalan-amalannya, karena juga untuk menyesuaikan dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kitab kita Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalam Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin penghulu para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini adalah buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita yang paling terakhir, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dalam beberapa pertemuan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab keutamaan hari Jumat dan sholat Jumat, serta beberapa ibadah yang terkait dengannya. Pembahasan kita yang paling terakhir adalah pembahasan tentang kapan waktu yang paling afdol untuk berdoa di hari Jumat, dan juga pembahasan tentang anjuran memperbanyak salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hari yang terbaik tersebut, hari Jumat. Setelah ini, maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, setelah pembahasan tentang keutamaan Jumat, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mencantumkan bab setelahnya. Ini semua bab
masih dalam bagian kitab besarnya dari himpunan bab-bab ini adalah kitab tentang fadail, kitab tentang fadilah amal, keutamaan amal-amal soleh. Bab yang setelahnya adalah bab istihbab sujudi syukur inda husuli ni'matin zahirah awin difa' baliyah. Ya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan judul, beliau katakan bab tentang istihbab, dianjurkannya sujud syukur inda husuli ni'matin zahirah, ketika datang nikmat yang tampak, nikmat yang besar, awin difa baliyah, atau dijauhkannya musibah, petaka dari umat ini atau dari kita pribadi-pribadi muslim, ya. Itu judul bab yang beliau sebutkan. Dan di bab ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala cuma mencantumkan satu hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala dalam sunannya, yang insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini. Ya, kita bacakan hadisnya. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min Makkah, dari kota Mekah, nuridu al-Madinata, kami menuju ke kota Madinah. Falamma kunna qariban min Azuza, ya. Di sini ada beberapa dhabat, ya, dari kalimat ini. Ya, kalau di sini Syekh Haqiq mentarjih Azuza, ada juga yang mengatakan Azura. Ya, ada beberapa dhabat tentang nama dari tempat ini. Nazal, beliau turun singgah. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Sa'ah, dalam beberapa saat, beberapa waktu. Tsumma kharra sajida, kemudian beliau menyungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa makatha tawilan, dan beliau sujud dalam waktu yang lama. Tsumma qama fa rafa'a yadayhi sa'ah, setelah sujud pertama itu atau sujud, beliau kembali bangkit dan kembali berdoa, mengangkat kedua tangannya dalam beberapa saat. Tsumma kharra sajida, setelah itu beliau melakukan hal yang sama, beliau sujud. Fa'alahu thalatha, hal itu terjadi sebanyak 3 kali. Ya, jadi yang terjadi sebanyak 3 kali, beliau doa, angkat tangan, lalu tiba-tiba setelah itu beliau sujud, kemudian cukup lama beliau bangkit lagi, berdiri, doa lagi, angkat tangan, lalu beliau sujud lagi, cukup lama, beliau berdiri lagi, angkat tangan, doa lagi, dan beliau sujud lagi. Ya, hal ini terjadi selama atau sebanyak 3 kali. Qal, lalu setelah itu beliau menjelaskan kepada sahabatnya apa yang telah terjadi. Ini sa'altu Rabbi, saya tadi meminta kepada Rabbku, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'tu li ummati, dan saya memohon syafaat kepada Allah untuk umatku.
fa'atoni sulusa ummati, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sepertiga dari umatku. Ya, nanti jelaskan ya maknanya. Fa kharartu sajida li rabbi syukra. Maka setelah saya tahu Allah memberikan sepertiga dari permohonanku, maka saya sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma rafa'tu ra'si. Setelah itu beliau kembali mengangkat kepalanya. Fasa'altu rabbi li ummati. Maka saya kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatku. Fa'atani sulusa ummati. Dan ditambah lagi, Allah berikan lagi sepertiga untuk umatku. Fa kharartu sajida li rabbi syukra. Maka saya kembali bersujud kepada Allah, kepada Rabbku, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur, ya. Tsumma rafa'tu ra'si. Kemudian saya angkat lagi kepalaku. Fasa'altu rabbi li ummati. Lalu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatku. Fa'atani as-sulusal akhir. Dan dia memberikan kepada saya sulus al-akhir, sepertiga yang terakhir. Dalam sebagian dobat sulus al-akhir. Ada yang seperti itu? Akhir atau akhir? Hah? Akhir. Iya. Sebagian dobat ya, dalam sebagian naskah dikatakan fa'atani as-sulusa al-akhir. Dan beliau dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku sepertiga yang lainnya atau sepertiga yang tersisa. Fa kharartu sajida li rabbi, maka saya kembali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jamaah sekalian, hadis kita ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala setelah menyebutkan bab tentang keutamaan salat Jumat, dan setelah itu beliau akan sebutkan nanti tentang keutamaan salat tahajud atau qiyamul lail, dan beliau sisipkan bab yang satu ini, bab tentang keutamaan sujud syukur, ya, tentang keutamaan sujud syukur. Dan sujud syukur adalah salah satu ibadah yang mulia dan salah satu jenis sujud yang disyariatkan menurut jumhur ulama kita. Bagian ulama tidak memandang disyariatkannya sujud syukur, ya, sebagaimana yang dinisbatkan kepada sebagian Malikiyah dan Hanafiyah, namun ini dia adalah khilaf yang lemah, dan yang sahih pendapat jumhur ulama kita bahwa sujud syukur salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Sujud itu ada beberapa jenis, ya. Ada sujud dalam sholat. Kalau sujud dalam sholat, ada sujud sholat kita, entah sholat wajib atau sholat sunnah, dan dia merupakan salah satu rukun dari sholat. Ada juga sujud yang boleh di luar sholat dan juga kadang di dalam sholat, seperti sujud tilawah. Ya, sujud tilawah itu dikerjakan juga pada saat kita sholat atau di luar sholat ketika kita membaca ayat-ayat sajadah yang jumlahnya 15, ya. Pendapat yang maksimalnya, ya, dari khilaf tentang jumlahnya adalah 15. Ada yang mengatakan 14 atau 13. Kemudian ada sujud yang dikerjakan khusus terkait dengan sholat, yaitu ketika kita lupa jumlah rakaat, atau lupa atau ada keraguan, ya. Sujud sahwi namanya, ya, sujud sahwi. Dan ada sujud yang di luar sholat, yaitu sujud syukur ini, sujud syukur, ya. Dan ini jenis-jenis sujud yang dianjurkan.
ya. Dan secara umum sujud adalah ibadah yang sangat mulia karena dia adalah posisi di mana seorang hamba sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap seorang sujud merendahkan dirinya kepada Allah, Allah justru mengangkat derajatnya di sisi Allah. Dan hamba yang paling mulia adalah hamba yang paling menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba yang paling hina adalah hamba yang mencoba menyombongkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seburuk-buruk hamba, hamba yang paling tidak tahu dirinya ketika mau bersifat sombong. Inilah orang yang paling hina di sisi Allah dan diancam tidak masuk surga walaupun kesombongannya cuma sebesar biji zarah. Waliyadzubillah. Tapi semakin tahu kita akan ketinggian Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah, dan kerendahan kita, kehinaan kita di hadapannya, maka di situ semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya, sedekat-dekat posisi seorang hamba kepada Allah ketika dia sujud. Dan dianjurkan untuk memperbanyak doa pada waktu sujud. Fa'aktir fihi ad-du'a, banyak doa di waktu sujud. Hal ini sebenarnya berlaku secara umum, ya, memperbanyak doa di waktu sujud karena inilah posisi yang terbaik seorang hamba dengan Tuhannya. Ini berlaku secara umum di sujud-sujud apa saja, ya, sebagaimana akan kita isyaratkan insyaallah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini beliau mengatakan istihbab, dianjurkan, ya, dan ini adalah kesepakatan ulama kita untuk mengatakan dianjurkan, disunahkan, tidak diwajibkan, tapi sesuatu yang dianjurkan. Kapan itu? Ketika ada nikmat yang zahirah, nikmat yang sangat tampak, nikmat yang baru, nikmat yang besar yang kita dapatkan. Karena kalau setiap nikmat kita tidak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita harus sujud karena adanya setiap nikmat yang terus bersama dengan kita, maka mungkin kerja kita hanya sujud saja, ya. Kita nikmat yang selalu kita rasakan, nikmat hidup kita, ya. Kita bisa bernafas, kita bisa mendapatkan, kita berpakaian dan seterusnya. Ini nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dialah nikmat yang kita rasakan boleh dikata setiap harinya, ya, kita rasakan setiap harinya, sehingga nikmat-nikmat yang seperti ini tidak dikatakan sebagai nikmat yang harus kita balas dengan sujud syukur, ya, tapi cukup dengan, ya, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, setiap kita melakukan amalan-amalan, kita baru bangun, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita setelah kita sempat mati dengan tidur kita. Kita berpakaian, kita juga bersyukur kepada Allah. Kita makan, kita bersyukur, dan seterusnya. Itu bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat yang seperti itu. Adapun nikmat yang dilakukan atau yang dibalas dengan sujud syukur adalah nikmat yang besar, ya, nikmat yang besar yang jarang terjadi, dan dia besar entah secara pribadi-pribadi kita ataupun secara kolektif untuk umat Islam secara, ya, seperti umpamanya ada berita kemenangan umat Islam, maka kita sujud syukur, ya. Atau apa? Kita ya, bagi pribadi-pribadi umpamanya dia mendaftar di satu tempat yang dia sangat berharap kelulusannya, yang insya Allah memberikan maslahat untuk kaum muslimin, lalu dia lulus, maka dia sujud. Ini nikmat pribadi bagi dia, maka dia sujud umpamanya, tidak masalah, ya. Tapi bukan setiap nikmat, ya. Termasuk hal yang kadang keliru dilakukan oleh sebagian adalah setiap selesai sholat dia sujud syukur, ya. Ada yang biasa lakukan gitu, ya. Pernah lihat, ya? Ya, pernah kami tanya, ya. Beliau bilang, nikmat yang besar bagi saya adalah nikmat bisa sholat. Dari segi alasan masuk akal juga, ya. Tapi, ya, karena memang nikmat sholat adalah nikmat yang terbesar, ya. Apalagi kalau dia bisa merasakan berjamaah umpamanya, ya. Tapi kan
nikmat ini juga ada dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu 'ainin li fi shalah. Di antara hal yang paling dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Dan ini waktu yang selalu beliau tunggu-tunggu. Dan beliau orang yang paling banyak salat, tapi beliau tidak mencontohkan setiap selesai salat beliau sujud syukur. Berarti ini juga perlu kita lihat contohnya ya. Makanya di antara hal yang perlu diketahui ya, nikmat-nikmat yang besar ya, nikmat yang besar. Kalau seorang mencetak gol, nikmat besar itu ya. Bagi pemain bola mungkin itu nikmat paling besar bagi dia ya. Tapi sebenarnya dia bukan sesuatu yang dianjurkan oleh ulama kita ya. Bukan suatu hal yang dianjurkan, walaupun kita menghargai adanya semangat ya, semangat bagi seorang yang punya hamasa umpamanya ya untuk itu, sampai dia cetak gol ya, cetak gol, sujud lagi, masya Allah ya. Jadi syiar khusus. Namun ya bagi sebagian ulama kita ini catatan ya, apalagi mungkin ya ada juga orang masya Allah dia sujud begitu, tapi waktu sholat lewat beberapa jam tidak melaksanakan sholat. Ini satu persoalan juga ya, karena di satu sisi mengutamakan sesuatu yang baik ya, tapi melalaikan suatu hal yang lebih penting lagi ya, suatu hal yang lebih penting lagi. Namun semangatnya kita hargai ya. Tapi sebenarnya ya bukan sesuatu yang perlu untuk itu. Au indifa baliyah, atau jauhnya musibah besar bagi umat ya. Ketika umat Islam menang ya, atau umat Islam dari musibah yang pernah dialaminya, lalu akhirnya alhamdulillah sudah hilang musibah tersebut, entah bencana alam umpamanya, atau musibah dulu kekalahan umat Islam atau penjajahan terhadap sebagian umat Islam, lalu sudah hilang itu, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga adalah bagian yang pantas kita syukuri dengan sujud syukur ya. Kalau ini berarti ya, jadi kalau dapat nikmat sujud syukur, dijauhkan dari bahaya sujud syukur juga ya. Kalau ini diamalkan oleh pemain bola ya, jadi kalau dia cetak gol sujud syukur, hampir gol di gawangnya dan dia jadi sujud syukur juga ya. Jadi ada penalti umpamanya langsung tidak gol ya, sujud syukur juga semua ya. Ya, jadi memang beda-beda kita memandang suatu nikmat yang terbesar ya, suatu nikmat yang besar. Namun sekali lagi kita hargai ya semangatnya, tapi memang kita perlu melihat bagaimana sebenarnya ya setiap ibadah itu pensyariatannya yang paling tepat ya. Wallahu a'lam. Hadis yang disebutkan ya, hadis yang datang dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hadisnya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Imam Nawawi rahimahullahu taala tidak menjelaskan tentang kedudukan hadis ini. Ya, tidak menjelaskan tentang kedudukan hadis ini. Namun ya biasanya kan beliau sebutkan hadisnya hasan ya, kalau dari Ahlus Sunan umpamanya. Tapi di sini beliau tidak sebutkan. Namun kalau kita mengambil kaidah umum dari Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarat yang beliau tetapkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan beliau tidak mencantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis kecuali hadis yang sahih saja atau hadis yang hasan. Ya, berarti dari persyaratan umum yang disebutkan Imam Nawawi dalam muqaddimah kitab beliau, buat kita fahami semua hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini sahih atau minimal hasan. Sahih atau minimal hasan. Namun sebenarnya sebagian ulama kita melemahkan hadis ini dari segi sanadnya ya. Di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dan di antara kelemahan yang disebutkan adanya perawi ya, di antara perawi yang dibicarakan adalah Musa bin Yaqub Al-Asadi rahimahullah taala
yang dilemahkan oleh sebagian ulama kita seperti Ali bin Madini dan Imam Nasa'i rahimahullah melemahkan beliau sehingga mengatakan sanad hadis ini ada kelemahannya. Namun ya, karena disebutkan oleh Imam Nawawi dan beliau nampaknya menganggap minimal hasan, kita perlu bahas beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini seperti yang kita sebutkan tadi diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang merupakan 10 ya, salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau di antara 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira ya, akan masuk surga. Dan minas sabiqinal awwalin. Beliau mengatakan, pada satu hari kami keluar bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ya, ini sudah sering kita jelaskan tentang faidah hadis-hadis yang seperti ini yang menerangkan tentang keutamaan para sahabat, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi peneman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan justru musuh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena begitu banyak orang yang hadir hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi berseberangan dengan saf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru menjadi penentang dan musuh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu keberadaan para sahabat yang berada di saf yang satu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan selalu menyertai beliau, bahkan siap mati untuk kepentingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nikmat yang sangat besar yang Allah pilihkan untuk mereka-mereka itu. Keutamaan yang tidak akan mungkin bisa dicapai oleh manusia-manusia yang lain selain para sahabat. Sini kisah cerita ketika satu hari beliau pulang dari Mekah menuju ke tempat mereka, yaitu kota Madinah. Lalu dalam perjalanan di daerah yang disebut dengan Azuza atau Azura, Nabi kita SAW tiba-tiba turun, ya, beliau turun. Dan tentu saja ini adalah wahyu yang datang dari Allah. Beliau turun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya, ya, mengangkat kedua tangannya. Dan ini salah satu dalil tentang disyariatkannya mengangkat tangan, ya, disyariatkannya mengangkat tangan pada saat kita berdoa. Dan sudah sering kita sebutkan dalil-dalil tentang anjuran mengangkat tangan pada waktu berdoa itu termasuk hadis yang mutawatir maknawi. Ya, mutawatir maknawi artinya sangat banyak dalam keadaan-keadaan yang berbeda diceritakan Nabi kita SAW ketika berdoa mengangkat tangan. Entah dalam praktik yang beliau contohkan langsung seperti waktu haji, banyak sekali momen beliau berdoa dengan mengangkat tangan di Arafah, ya. Lalu ketika beliau melempar jamrah, ya, dan ketika di Musdalifah umpamanya, dan di beberapa tempat-tempat yang lain. Dan juga beliau berdoa atau beliau menganjurkan berdoa mengangkat tangan dalam beberapa hadis-hadisnya. Ya, bahkan beliau dalam hadis Salman yang terkenal menyebutkan salah satu sebab diijabahnya doa, sebab doa mustajab makbul adalah ketika seorang hamba berdoa dengan mengangkat tangan. Ini derajatnya mutawatir maknawi, sangat banyak sehingga tidak dipungkiri tentang disyariatkannya berdoa mengangkat tangan. Syekh Syaraful Haq Al-Azim Abadi, penulis kitab Aunul Ba'bud, syarah Sunan Abi Daud, ketika mensyarah hadis ini mengatakan hadis ini menjelaskan tentang disyariatkannya mengangkat tangan pada setiap doa kecuali yang diperkecualikan oleh Nabi SAW. Ya, karena ada beberapa kali beliau juga berdoa tapi beliau tidak mengangkat tangan, atau ada keadaan-keadaan yang beliau tidak mengangkat tangan. Seperti pada saat khutbah Jumat, ya, khutbah Jumat ini tidak pernah beliau mengangkat tangannya pada saat beliau berdoa. Kecuali kalau doa istisqa, ya. Jadi beliau doa istisqa dan kebetulan, ya, tanda kutip,
kebetulan terjadi pada hari Jumat. Seperti pernah beliau khutbah yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau sedang khutbah Jumat, tiba-tiba datang badui minta didoakan karena sudah begitu lama hujan tidak turun. Maka beliau langsung berdoa pada saat beliau sedang khutbah waktu itu, dan turun hujan. Dan pekan berikutnya juga, 7 hari setelahnya, Jumat yang berikutnya, datang lagi badui, tapi dengan permintaan yang berbeda, minta untuk dihentikan hujan. Karena selama 1 Jumat itu hujan terus, ya. Dan apa yang terjadi ketika tidak pernah hujan, terjadi juga ketika hujan terus, ya, yaitu hewan-hewan dan tumbuhan yang rusak, ya, ketika masa paceklik, ya, tidak pernah turun hujan. Lalu setelah doa Nabi kita, maka turun hujan dan tidak berhenti-berhenti. Ya, lalu beliau lagi doakan untuk dihentikan, dan alhamdulillah terjadi. Itu beliau berdoa mengangkat tangan, ya, tinggi-tinggi, dan itu karena doa istisqa-nya, bukan karena doa khutbah Jumatnya. Maka wajar jika sebagian sahabat mengingkari khatib yang berdoa mengangkat tangan pada saat khutbah Jumat. Ya, dikatakan itu tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara hal yang juga disebutkan oleh ulama kita seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala atau sebagian ulama kita mengisyaratkan bahwa tidak dianjurkannya mengangkat tangan ketika selesai sholat fardu, ya, selesai sholat fardu, karena tidak diriwayatkan secara mutawatir oleh para sahabat atau tidak diriwayatkan oleh sahabat tentang hal itu. Walaupun dia adalah amalan yang kontinu. Nabi kita SAW sholat itu berapa kali, ya, berjamaah bersama para sahabatnya. Dan para sahabat telah menukilkan kepada kita, menceritakan kepada kita apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sejak masuk masjid sampai keluar masjid yang lagi. Sebelum sholat, di dalam sholat, dan setelah keluar sholat. Ya, selesai beliau zikir, selesai beliau sholat, salam, beliau menghadap kemana ketika beliau berzikir? Lalu apa yang beliau lakukan? Tidak diriwayatkan bahwasanya beliau mengangkat tangan, ya, setelah beliau sholat yang wajib. Dan seandainya itu disyariatkan, maka tentu ada sahabat yang menukilkannya kepada kita, walaupun 1 atau 2 orang. Tapi tidak ada, maka ini disebutkan oleh sebagian ulama kita sebagai salah satu as-sunnah at-tarkiyah, ya, sunnah yang ditinggalkan, artinya sunnahnya tidak dikerjakan yang seperti itu, yaitu mengangkat tangan setelah sholat fardu, ya. Apakah beliau berdoa tapi tidak mengangkat tangan, ataukah memang beliau setelah sholat cuma zikir saja dan tidak berdoa? Ini ada khilaf di kalangan ulama kita. Namun ada beberapa riwayat-riwayat yang memang menunjukkan beliau berzikir yang kandungannya mirip dengan doa. Tapi pun ketika itu dilakukan, tidak diketahui beliau merutinkan dan melakukan mengangkat tangan. Ya, ini hal-hal yang dikecualikan. Namun yang lainnya, maka ketika kita berdoa, tidak apa-apa tidak mengangkat tangan, tapi sebenarnya disunnahkan dan sangat bagus untuk kita mengangkat tangan di keadaan-keadaan yang tidak ada kelarangannya atau tidak ada dalil yang mengisyaratkan bahwa hal itu terlarang. Di sini Nabi kita SAW berdoa mengangkat tangan, berdoa kepada Allah beberapa saat, ya, beberapa waktu. Ternyata setelah beliau berdoa, sementara beliau berdoa, tiba-tiba beliau turun sujud syukur, ya, sujud syukur. Dan famakasa tawila, beliau lama sujudnya, ya. Maka ini difahami jamaah sekalian, difahami seperti yang kita sebutkan, anjuran untuk lama sujud itu bukan cuma dalam sholat saja, ya, bukan cuma dalam sholat saja, tapi juga dalam setiap sujud kita. Karena itu memang posisi seorang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang, ya, makanya sebagian ulama kita bilang sampai dalam sujud sahwi pun sebagian ulama menyebutkan seperti itu. Atau sujud tilawah. Karena kalau ditanya, apa bacaan ketika kita sujud tilawah? Apa bacaan ketika kita sujud sahwi? Ya, untuk sujud tilawah ada sebagian riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama kita. Tapi semuanya sepakat bahwa bacaan umum dalam sujud itu bisa dibaca juga pada sholat-sholat tersebut. Ya, pada sujud tersebut. Sujud tilawah, kita baca subhana rabbiyal a'la,
atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dan doa-doa sujud lainnya itu bisa. Ya, jadi bukan cuma pada waktu sholat saja, tapi waktu sujud tilawah, waktu sujud sahwi, karena tidak sahih ya riwayat yang mengatakan subhana man la yanamu wala yasfu, tapi tetap sujud doa biasa. Dan juga pada saat sujud syukur dianjurkan membaca doa-doa tersebut. Kan itu sebagaimana dianjurkan untuk memperlama, maka juga tidak mengapa memperlama sujudnya. Jadi kadang kita seakan-akan cuma formalitas saja ya. Kalau sujud tilawah umpamanya atau sujud-sujud yang lainnya, kita cepat ya. Cuma sekali sujud lalu selesai. Kalau di situ posisi kita dalam keadaan sangat dekat dengan Allah, maka silahkan kita berdoa juga panjang-panjang ya, di samping sujud bacaan sujud yang dianjurkan. Kemudian beliau bangkit lagi. Dan ini disebutkan oleh sebagian ulama kita, disyariatkannya atau dianjurkannya berdiri pada saat kita mengangkat tangan. Doa seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan duduk sah-sah saja ya. Tapi kalau ada orang berdiri dalam keadaan doa, ini lebih afdal menurut sebagian ulama kita. Makanya saat wukuf di Arafah, para ulama kita mencontohkan ya, dan itu dicontohkan juga oleh Nabi kita SAW adalah berdiri. Ya, berdiri. Kalau sudah capek ya silakan duduk ya, tapi ketika kita berdiri lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga yang dilakukan pada saat beliau berjihad fisabilillah ya, sebelum menghadapi musuh beliau berdoa dalam keadaan berdiri. Kalau memungkinkan, kalau duduk pun tidak ada masalah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kembali berdiri. Setelah sujud beliau kembali berdiri lalu berdoa lagi ya. Dan itu sampai 3 kali ya, sampai 3 kali. Kenapa beliau lakukan itu? Beliau jelaskan ya. Jadi beliau lakukan itu kemudian beliau jelaskan setelahnya. Dan ini penting ya, bahwa ketika orang alim mempraktikkan satu amalan yang mungkin dipertanyakan dan belum diketahui oleh murid-muridnya atau objek dakwahnya, maka sepatutnya dia menjelaskan tentang alasan dan pensyariatan atau apa yang dilakukan pada saat beliau melakukan hal tersebut. Beliau menjelaskan alasannya. Ternyata beliau berdoa sebanyak 3 kali. Dan doa beliau adalah minta syafaat kepada umatnya, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Dan ini artinya ya, di antara faedah penting adalah tidak ada umat Nabi Muhammad SAW yang kekal dalam neraka. Mereka akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW seluruhnya. Awalnya baru sepertiga. Sepertiga permintaan beliau agar umatnya mendapatkan syafaat, beliau sudah sangat syukur, maka beliau bersujud. Dan kita lihat, saksikan bagaimana cintanya, besarnya cinta Nabi kita kepada kita umatnya. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin rauf rahim ya. Beliau adalah seorang nabi, pemimpin yang sangat cinta sayang kepada umatnya dan selalu merasa berat, tidak enak terhadap hal-hal yang memberatkan, menyulitkan umatnya. Maka beliau menangis untuk kita. Ya, beliau berdoa kepada Allah, menangis untuk umatnya. Di sini sepertiga awal ya diberikan syafaat, beliau sudah sangat syukur, maka beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bangkit lagi. Beliau minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mendapatkan informasi kabar bahwa doanya diterima. Dan ini keutamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tahu diterima dan tidaknya doa beliau. Pertanyaan, apakah pernah doa beliau tidak diterima? Apakah pernah doa beliau tidak diterima? Ya. Ada enggak doa beliau yang tidak diterima? Ada, ya? Ada. Jawabannya ada. Dan beliau juga tahu, beliau pernah minta kepada Allah 3 hal. Diterima 2 dan satunya tidak diterima. Yaitu doa agar umat Islam ini tidak berpecah belah. Tapi ini ternyata sudah merupakan sunnatullah kauniyah bahwa umat akan berpecah belah. Ya. Jadi beliau tahu yang dikabulkan dan yang tidak dikabulkan. Dan beliau tahu, kalau kita kan, ya kita paling hanya bisa merasa ya, alhamdulillah kayaknya doa saya dikabulkan. Walaupun kita sebenarnya harus yakin bahwa setiap doa itu tidak akan pernah disia-siakan. Tapi Nabi kita Allah SAW langsung mendapatkan jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu begitu beliau berdoa langsung sujud syukur.
Kira-kira kita gimana? Kalau kita berdoa kepada Allah, apakah kita langsung bisa sujud syukur? Apakah bisa? Begitu doa kepada Allah selesai, langsung kita sujud syukur? Bisa atau tidak? Ya? Bisa ya? Kalau kita sudah tahu ternyata diterima permintaan kita. Ya, kita sedang berdoa, ya Allah, ya luluskan, tiba-tiba ada dari belakang, lulus antum, ya. Sujud syukur, ya. Tapi hukum asal kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu karena Allah tidak langsung memfirmankan kepada kita. Kita cuma bisa merasa bahwa alhamdulillah kayaknya doa saya diterima. Atau mungkin ya memang hal yang jelas bahwasanya diterima apa yang kita minta, suatu hal yang zahir, ya. Dan hal itu terjadi 3 kali. Ya, jadi setelah 2/3 umatnya dijamin mendapatkan syafaat, ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam belum cukup puas ya. Tanda kutip beliau belum cukup puas. Beliau ingin semua umatnya tanpa kecuali mendapatkan jaminan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya selamat dari neraka, selamat dari kekekalan di neraka. Ya, karena ada saja umatnya yang akan dijerumuskan ke dalam neraka, waliyadzubillah, lalu suatu saat akan dibebaskan dari api neraka. Tapi ini sudah merupakan nikmat yang sangat besar yang tidak didapatkan kepada umat-umat yang lainnya, karena selain umat Islam, siapa saja ya selain umat Islam yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti dakwah yang sebenarnya dari nabi-nabi mereka pada masa itu, maka mereka ya tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akhirnya sujud, dan ini ulama kita mengatakan dianjurkannya sujud syukur ketika nikmat diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita punya target-target pencapaian. Setiap ada pencapaian yang kita sudah harapkan ternyata terkabulkan, kita sujud lagi, ya, sujud syukur. Lalu ketika target berikutnya juga sudah tercapai, kita sujud syukur lagi, dan demikian seterusnya, ya. Tapi dalam bentuk nikmat-nikmat yang telah kita sebutkan tadi. Ada beberapa masalah-masalah khilafiyah ya tentang masalah sujud syukur ini, seperti masalah toharah, apakah harus bersuci atau tidak. Jumhur ulama dari kalangan fuqaha ya apalagi dari dari a'immatul arba'ah mengharuskan dalam keadaan toharah. Namun sebagian ulama tidak mengharuskannya. Salah satu qaul juga dari mazhab Malikiyah, ya, ada yang membolehkan tidak dalam keadaan toharah. Lalu beberapa ulama-ulama ahli hadis ya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam San'ani, Imam Syukani, ya, dan beberapa ulama-ulama muasir ya Syekh bin Baz dan yang lainnya menganggap tidak harus dalam keadaan toharah, ya. Apalagi kata mereka bahwa tidak ada dalil yang khusus menyebutkan seperti itu, dan juga dianjurkan ketika nikmat itu datang kita langsung sujud, ya. Jadi kalau harus lagi kita bersuci padahal padahal kita belum dalam keadaan suci, kita harus wudu lagi, cari lagi wudu dan seterusnya, maka ini berarti ada interval waktu yang cukup lama ya dalam respons nikmat yang datang kepada kita tersebut. Ya, ini di antara alasan ya sebagian ulama kita, dan ada beberapa alasan-alasan yang lain. Ala kulli hal, khurujun minal khilaf, tentu saja sebaiknya kalau memungkinkan kita dalam keadaan toharah, kita sujud ya ketika kita mau sujud syukur ya kita dalam keadaan toharah. Sekian ini wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.